Mohon selama ibadah ini berlangsung, mohon agar HP atau ini dinonaktifkan atau dimatikan selama ibadah ini berlangsung. Dan kita memulai ibadah kebaktian ini, kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Hanya Dekat Allah Saja. Aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai kami. Amin. Introitus pada hari ini terdapat dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Untuk merespons introitus kita pada pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan. Janji-Mu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu
Aku tak pernah sendiri. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Mari katakan dengan iman jemaat. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Jemaat dipersilahkan duduk. Hukum kasih dan pengampunan dosa. Hukum kasih. Hukum kasih sebagai dasar hidup orang beriman terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus padanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Akan tetapi, hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dalam jurang dosa. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9 tertulis, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu, marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita." Kita berdoa. Ya Allah, Bapa Surgawi, Allah yang kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Bapa yang penuh rahmat, di hadapan-Mu kami datang dengan membawa pergumulan hidup kami masing-masing. Di antara kami ada yang merasakan beban yang sangat berat sehingga tidak mampu untuk bersuka cita. Kami enggan mengakui hidup kami yang berdosa dan rapuh. Setiap saat kami lebih suka mementingkan diri kami sendiri
dan tidak mengakui kelemahan kami. Kami lebih suka mencela, merendahkan, dan bersikap jahat daripada berbuat baik kepada sesama kami. Ya Tuhan, Engkau mengetahui betapa kami berdosa dan ingkar dari jalan-Mu. Kami melupakan kasih setia-Mu. Bahkan kami menyakiti Engkau melalui sikap, tindakan, dan tutur kata kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampuni dan bersihkanlah hati dan pikiran kami dari dosa dan pelanggaran kami, baik yang kelihatan maupun yang masih kami sembunyikan. Ya Roh Kudus, baharuilah dan kuatkanlah hati dan pikiran kami, supaya kami mampu hidup dalam terang kasih Tuhan. Hanya dalam pertolongan Roh Kudus-Mu kami mampu bersukacita di dalam damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah berdiri dan bersama umat Tuhan dari segala abad dan tempat, kita ikrarkan iman kita dengan segenap hati dengan mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bersama-sama kita mengajak anak-anak sekolah minggu untuk datang ke hadirat Tuhan. Untuk itu, marilah kita memuji Tuhan untuk mengajak. Mari anak-anak. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah mengirim anak-anak dan cucu kami untuk datang ke sekolah minggu pada hari ini, agar mereka dapat menerima pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan. Pimpin dan berkati mereka ya Bapa. Pimpin dan berkati pula para kakak sekolah minggu, agar mereka Kau berikan kemampuan untuk memberikan pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan, agar menjadi berkat bagi anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
Pagi ini pelayan firman adalah Penatua Sony Nainggolan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan memuji, aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungaiku. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Katakan dengan iman. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Penuhkanlah bejanaku. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Kami datang ya Tuhan, kami datang dan bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Berterima kasih atas kehidupan, atas hari baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami mau mengakui dan mengagungi kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, tuntun kami, bimbing kami. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur Tuhan, sehingga firman Tuhan itu dapat masuk, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami berubah menjadi pelaku firman. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Sucikan, kuduskan kami semua Tuhan, dan biarlah kami dikuasai oleh Roh Kudus. Apapun yang kami alami, apapun yang kami gumulkan Tuhan, yang belakangan ini menjadi fokus kami Tuhan, masalah, pergumulan apapun itu, sakit, penyakit, Roh Kudus, tolong kami agar kami fokus kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Baik, selamat pagi, salam Bapak Ibu. Kita pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Untuk itu saya bacakan untuk kita semua. Yohanes 1 ayat 2 sampai 11. Ini perikopnya perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat 10. Dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, tema pada pagi hari ini agak panjang ya. Jadi orang Kristen melestarikan budaya di bawah terang firman Tuhan. Jadi tema yang dibuatkan oleh Sinode ya, melalui Almanak. Orang Kristen melestarikan budaya di bawah terang firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kalau berbicara budaya rasanya mungkin di era teknologi mungkin kurang familiar ya. Karena udah era teknologi ini bicaranya sudah gadget dan perangkat-perangkatnya. Tetapi sesungguhnya kalau kita mau melihat lagi, kita kan katakanlah saya lahir dari ya keluarga Batak ya. Dan mungkin kita juga lahir di keluarga-keluarga dari daerah tertentu ya. Ada yang mungkin dari Jawa ya. Ini yang mau di Sidirio ya, dari Ambon ya, dari berbagai daerah, dan tentunya daerah-daerah tersebut punya budaya masing-masing ya. Jadi kata budaya ini sendiri ya, kalau dari kamus nih, kalau dari kamus tuh ada tentang adat istiadat ya, terus juga tentang sesuatu yang menjadi kebiasaan Bapak Ibu. Jadi adat istiadat atau sesuatu yang menjadi kebiasaan disebut budaya ya. Jadi oleh karena itu budaya tidak, terminologi katanya bukan hanya sebatas budaya itu tentang kesukuan ya, kesukuan atau kedaerahan, tapi budaya juga bicara tentang individu, kebiasaan kita yang kita lakukan tiap hari Bapak Ibu. Itu sudah cocok tuh artinya dengan budaya. Kebiasaan yang kita sudah lakukan setiap hari dan sulit berubah ya. Jadi budaya ada dua,
budaya secara kesukuan, ya, atau kedaerahan, dan budaya secara pribadi atau kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Ya, kemarin saya di jalan raya, terus agak macet gitu ya, di jalan tol sebenarnya agak macet. Lalu setelah saya melewati titik macetnya, saya lihatlah, ternyata ada kecelakaan di sisi kiri, ya. Menjadi kebiasaan banyak orang kan, kalau ada kecelakaan ditontonin. Bahkan ada yang sampai niat berhenti terus foto, terus nanti diupload, ya. Waktu belum ada teknologi kan tidak menjadi kebiasaan, itu diekspos. Kecelakaan difoto, ya. Menjadi suatu kebiasaan baru. Kita nggak mau bilang itu budaya, tapi sudah menjadi kebiasaan. Kita foto, ya. Kalau orang kalau orang nggak berhenti terus lanjut mungkin agak lancar gitu. Tapi karena mau berhenti, ada apa sih? Ya, itu jadi kebiasaan, ya. Yang sifatnya tidak tertulis seperti budaya kesukuan, ya. Nah, Bapak Ibu, karena kita lahir di suatu keluarga, ya, maka otomatis budaya tersebut melekat kepada kita, ya. Saya nggak bisa milih, saya lahirnya di budaya ini, nggak bisa milih kita kan, karena ketika kita lahir, Bapak Ibu, kita lahir di keluarga tertentu dan otomatis budaya itu akan melekat kepada kita, ya. Oleh sebab itu kita syukurilah kita lahir di mana dan budaya yang kita jalani itu kita syukuri, ya. Jangan tolak, jangan ini, terus jangan membandingkan dengan kalau seandainya saya lahir di budaya itu mungkin lebih baik, ya. Nah, Bapak Ibu, begitupun juga dengan Tuhan Yesus, ya. Begitupun juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu lahir di sebuah keluarga, ya, dan dia lahir di budaya tertentu, ya, budaya Yahudi. Ya, Tuhan Yesus lahir di budaya Yahudi, ya. Tetapi Tuhan Yesus, yang kita tahu Tuhan Yesus mengikuti budaya Yahudi, dia disunatkan, ya, hari ke-8, terus dibawa ke bait suci, terus harus dipersembahkan, orang tuanya mempersembahkan kurban, ya, di dalam Lukas. Jadi Tuhan Yesus pun lahir, Tuhan yang lahir sebagai manusia, lahir di suatu budaya, dia mengikuti budayanya, ya. Tetapi mari kita lihat, ketika temanya berbicara orang Kristen melestarikan budaya di bawah terang firman Tuhan, berarti budaya yang kita jalani harus sesuai dengan firman Tuhan, ya. Budaya yang kita jalani harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari pada pagi hari ini, ya. Yang pertama, budaya atau adat istiadat harus tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Budaya atau adat istiadat harus tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Di lain kesempatan, Tuhan Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat. Di dalam Matius 15 ayat 2-6, itu judul perikopnya perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Di sisi lain Tuhan Yesus menyoroti firman Tuhan, ya, itu di dalam Matius 15 ayat 2-6. Ya, ini yang soal orang Farisi bilang, Tuhan, bahasa sehari-harinya gini, Tuhan, murid-murid kamu nih melanggar adat istiadat nih, adat istiadat nenek moyang kita. Masa mereka makan gak basuh tangan? Karena pada waktu itu kebiasaannya harus mencuci tangan. Tetapi Yesus menjawab mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab
Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk mempersembahkan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapak atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Dengan kata lain, karena sudah melakukan adat istiadat, jadi perintah Tuhan gak usah diikutin. Untuk menghormati orang tua, saya kan sudah melakukan, saya sudah berkorban nih karena adat istiadat, jadi untuk orang tua saya udah gak ada. Firman Tuhan bilang, jadi kamu nyatakan batal. Ya, ini salah satu contoh ya Bapak Ibu. Ya, budaya pada waktu itu yang dilakukan oleh orang Farisi sebagai dan ahli Taurat sebagai pengajar itu tidak mencontohkan dengan baik gitu. Ya, budaya pada waktu dikritisi oleh Tuhan Yesus. Atas nama adat istiadat kamu mengabaikan hormat terhadap orang tua. Sementara hormat terhadap orang tua adalah salah satu dari 10 perintah Tuhan. Hormatilah orang tuamu, ayah dan ibumu. Ya. Nah, kembali lagi kepada kebudayaan kita. Ya, kita perlu kritisi juga ya. Kebudayaan di kita ini ya, suku Jawa, suku Batak, suku apapun ya, harus tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Ya. Harus tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana sih kita tahu adat kita itu melewati otoritas firman Tuhan? Ya, kita dengan membaca firman Tuhan. Kita harus bergaul erat dengan Tuhan, ya, sering membaca firman Tuhan untuk kita mengetahui. Jadi Tuhan Yesus mengkritisi, ya. Ini yang dikritisi nih pemimpin lah, ya. Ahli Taurat dan orang Farisi. Di sisi lain Tuhan Yesus juga di dalam Markus juga mencatat hal yang sama ya, yang di dalam Matius 15 tadi itu di Markus juga dicatat. Jadi dua penulis kitab Injil ini mencatat juga teguran Tuhan Yesus terhadap adat istiadat yang melewati otoritas firman Tuhan. Ya, di Markus 7 ayat 6 sampai 13 juga sama. Tuhan Yesus malah mengatakan perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Jadi Tuhan Yesus mengkritisi, kalau saya bisa bilang bahasa lainnya gini, karena adat istiadat tidak ada kasih. Kan inti firman Tuhan kan kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia. 10 hukum Taurat dirangkum dalam 2 yang utama. Kalau kita mengabaikan seseorang karena adat istiadat, berarti kan tidak ada kasih. Bagaimana kita bisa berkata ada kasih kalau kita mengabaikan orang lain? Nah, jadi seperti itu kurang lebih ya Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus mengkritisi itu bukan tata caranya, tetapi hati manusia ini menjadi abai terhadap orang lain atas nama adat istiadat. Padahal bisa saja sesungguhnya dia hatinya sudah benci, tapi dia pakai topeng yang namanya adat istiadat, bahkan mungkin topengnya firman Tuhan. Untuk membenci orang lain bisa jadi ya diplesetkan lah. Ya. Jadi Tuhan Yesus mengkritisi hal-hal yang kebiasaan ya, adat istiadat yang otoritasnya lebih tinggi dari firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi itu yang pertama, budaya atau adat istiadat harus tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Nah tadi waktu lagi di ruang konsistori tadi sempat ngobrol-ngobrol sedikit, ada Om Bram, ada Bang Ferry, ya, cerita-cerita tentang
ada temannya Om Bram yang meninggal, marga ini, marga Gultom, nanya Bang Ferry kenal nggak? Wah, saya nggak kenal, tapi kalau tanya-tanya yang sesepuh mungkin tahu ini Gultom dari mana. Jadi berkembanglah pembicaraan kita bahwa ya di Batak itu ada istilahnya silsilah yang berdasarkan ya nomor gitu ya. Nainggolan nomor berapa saya, atau Gultom nomor berapa, nanti ketemu dengan orang nomor berapa, ada Pak Mangaraja juga seperti itu kan. Nanti saya sapaannya apa terhadap seseorang ini ya. Saya kalau pesta pernikahan pasti saya dekat dengan saudara yang lebih ngerti. Saya tanya, kalau manggil ini saya apa? Saya terus terang ya. Saya bukan abai, tapi memang butuh suatu ekstra memang untuk mempelajari budaya ya. Ya apalagi lahir di Balikpapan, besar di Bekasi. Nah, lahirnya bukan di tanah asal, besarnya bukan di tanah asal. Papa mama ngajarin, khususnya untuk kalau mengajak arisan. Nah disitulah kan kita lebih mengenali sedikit kan. Arisan nanti ketemu dengan Namboru, sebutannya Namboru itu apa gitu kan. Disitulah sebenarnya salah satu hal baik yang bisa kita pertahankan dari adat kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Ketika kita berkumpul, kita tegur sapa, dan mungkin kita dapat satu knowledge yang dari sisi kebudayaan yang perlu kita lestarikan ya. Karena itu hal baik ya, itu salah satu hal baik ya. Tapi apakah ada hal yang tidak baik? Ada juga. Mungkin nonton film Ngeri-Ngeri Sedap ya, Ngeri-Ngeri Sedap, Pak Domo minta anak pertamanya si Domo untuk nikah sama orang Batak. Tapi kan ngumpet-ngumpet si Domo ini, ceritanya kurang lebih gitu. Takut. Bagaimana nanti kamu menjaga kebudayaan adat kalau menikah dengan ini? Tapi ternyata terlalu jauh pemikirannya, kekhawatirannya terlalu jauh. Ya intinya diterimalah gitu kan, diterima karena memang sang menantunya punya sikap yang baik ya. Itu salah satu contoh ya. Tapi itu juga mungkin bicara oknum ya, atau pribadinya ya. Ya. Karena ada beberapa hal yang apa namanya yang memang itu sifatnya tidak budaya kalau saya melihatnya, ini pribadi ya. Nah, kembali lagi kepada bahwa adat istiadat atau kebiasaan yang kita anut ini harus tunduk kepada otoritas firman Tuhan ya. Dan hal yang baik dari adat istiadat yang kita lakukan atau kebiasaan itu perlu terus dilakukan ya. Tidak dipungkiri Bapak Ibu, era teknologi menggerus kebudayaan, betul ya. Teknologi ini digitalisasi ya. Teknologi yang berkembang, digitalisasi, dunia internet ini menggerus kebudayaan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Orang yang dipertontonkan keberhasilan orang, fokusnya adalah uang yang didapat, dan padahal setelah uangnya didapat diperiksa polisi ternyata penggelapan. Ya, hedonisme. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu nonton Pak Kapolri kemarin gitu ya, mengumpulkan seluruh jajaran Kapolri ya, dari level Kapolda sampai Kapolres, salah satu pesannya tinggalkan hedonisme. Mempertontonkan gaya hidup mewah. Kenapa menjadi sorotan pemimpin negara? Karena sudah menjamur. Loh, kok kalau sudah menjamur jadi kebiasaan Bapak Ibu. Tanpa sadar menjadi kebiasaan baru, dan nggak apa-apa kalau kita mempertontonkan diri kita seperti itu. Ya bahkan mempertontonkannya orang awam bilang ini antara gaji dengan gaya hidup dengan pendapatan seimbang atau enggak gitu ya. Ini salah satu contoh aja bahwa kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan itu ya, adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan itu kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan ya kita harus rubah Bapak Ibu ya. Kita harus rubah ya. Nah, kalau bicara kebiasaan, apa kebiasaan kita tiap hari? Itu sesungguhnya menjadi kebudayaan kita. Kan orang lain tapi nggak tahu ya.
Tapi itu budaya kita sendiri gitu. Kalau sudah menjadi kebiasaan, itu sudah bisa dibilang ini budaya saya, setiap bangun pagi saya lakukan ini. Ya. Apa kita berdoa, kita baca firman, atau kalau lagi kita menghadapi masalah, kebiasaan apa sih yang saya lakukan? Call friend gitu. Kayak kuis, call friend. Atau reaksi kita terhadap menghadapi pergumulan. Terus terang Bapak Ibu, ketika pergumulan kita lalui dan belum kalau lagu tadi belum ada fajarnya, ini lagu bagus ya. Janjimu seperti fajar pagi hari. Siapa di sini yang ingin terus menantikan malam, nggak pengen ada pagi? Ayo. Siapa yang pengen? Saya maunya malam terus Pak. Lu kalau malam terus kan nggak kerja berarti ya. Atau yang kerja malam nggak istirahat dong, karena dia kerja malam terus. Janjimu seperti fajar pagi hari. Mungkin pergumulan yang kita alami membuat kita seolah-olah Tuhan mana sih fajar pagi harinya. Yang tadinya kita teguh dan tekun, lambat laun mulai berubah kebiasaan kita memuji Tuhan dan berdoa. Mulai berubah akhirnya kita menjadi saya capek Tuhan. Saya capek Tuhan. Ya sampaikan aja ke Tuhan. Keluhan kita sampaikan ke Tuhan. Akan ada saatnya Tuhan akan mengangkat dan memberi kekuatan kepada kita Bapak Ibu. Yang penting sampaikan ke Tuhan, jangan menyampaikan keluhan ke orang yang salah Bapak Ibu. Karena nanti kita akan dapat feedback yang salah. Selain Tuhan siapa? Suami kita, istri kita, orang yang paling dekat, orang yang paling ngerti, hamba Tuhan yang atau kakak rohani atau karena pergumulan tidak dipungkiri membuat kita dapat berubah, yang tadinya bersemangat menjadi tidak bersemangat. Namun biarlah kita tetap dalam terang firman Tuhan, tetap dalam iman kepada Tuhan ya Bapak Ibu ya. Pergumulan yang kita jalani, yang kita alami ya, kita tetap terus mau berdoa, kita tetap terus mau mengucap syukur kepada Tuhan. Baik, itu yang pertama. Selanjutnya bagaimana melestarikan budaya di bawah terang firman Tuhan, yang berikutnya adalah ketika Tuhan Yesus lahir sebagai manusia, dia juga mengikuti budaya-budaya pada waktu itu ya, budaya Yahudi. Tapi Tuhan Yesus tidak lupa tujuannya datang. Budaya itu kuat ya Bapak Ibu ya. Budaya itu bisa, karena dia menjadi kebiasaan yang terus menerus, dia bisa mempengaruhi kita. Nah tapi Tuhan Yesus lahir, datang ke dunia, dia tidak lupa tujuannya. Apa Bapak Ibu tujuannya? Sudah ada ayat yang terkenal di Yohanes. Yohanes 3 ayat 16 ya. Itu tujuannya Tuhan tuh. Dikatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia adalah pengampunan dosa, pendamaian dengan Bapa di surga, dan hidup yang kekal. Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia yang menjalani budaya kesehariannya tetapi tidak lupa tujuannya. Bahwa dia datang untuk mengampuni, membenarkan, menguduskan orang, mendamaikan dengan Allah, dan memberi hidup yang kekal. Karena digambarkan di Yohanes dan kitab Injil bagaimana Tuhan Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah secara konsisten, tentang pertobatan, tentang pelaku firman, tentang lahir baru kepada Nikodemus di ayat Yohanes 3.
Lahir baru. Seorang pemimpin agama dibilang lahir baru. Bagaimana saya bisa lahir baru di Yohanes 3? Saya masuk perut ibu saya lagi. Tidak tahukah kamu? Jadi tujuan Tuhan, Yesus lahir ya sebagai manusia yang melakukan budaya, tetap berbudaya, tetapi tidak lupa tujuan hidupnya, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Nah, begitu juga kita Bapak Ibu. Kita lahir di dunia ini, berada di dunia ini, selain kita anggota keluarga kita dan kita melakukan budaya-budaya kita, tujuan kekalnya adalah, tujuan yang Tuhan harapkan dalam hidup kita adalah kita jadi pelaku firman Bapak Ibu. Kita jadi pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Pelaku firman Bapak Ibu. Tujuan kita tuh pelaku firman. Karena di lain kesempatan ada juga firman menegur. Bukan orang yang menyebut Tuhan, bukan orang yang membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit yang masuk kerajaan surga, tetapi yang melakukan firman Tuhan. Ya, semoga kita menyadari ini Bapak Ibu. Untuk hidup keseharian kita yang biasa kita lakukan, kita menjadi pelaku firman. Mulai dari hal-hal kecil Bapak Ibu. Mulai dari hal-hal kecil. Jangan terlalu besar pemikiran kita. Kita mulai dari hal kecil, dari keluarga kita saja. Dari keluarga kita saja menjadi pelaku firman. Bagaimana kita menghadapi pasangan kita? Ini ada istri saya nih. Senyum-senyum dia kalau udah bicara. Bagaimana kita menghadapi pasangan kita? Bagaimana menghadapi anak yang banyak bicara sama yang sangat sedikit bicara? Yang satu harus direm, sangkin kalau kecepatan, kalau mobil tuh Ferrari, tidak stop. Yang satu, kamu mau makan apa? Diam Bapak Ibu. Ya, dimulai dari keluarga kita Bapak Ibu. Dimulai dari keluarga kita menjadi pelaku firman. Ya. Apakah pasangan kita ideal? Di dalam iman, pasangan kita ideal Bapak Ibu. Di dalam iman ya. Di dalam Tuhan, itu udah pasangan yang paling tepat buat kita. Pak, kan dia begini-gini. Mana yang lebih tahu, Tuhan atau kita? Dimulai dari keluarga kita Bapak Ibu. Dimulai dari keluarga kita. Kita menjadi pelaku firman dimulai dari keluarga kita. Kita mulai berubah kebiasaan kita, budaya kita yang sebelumnya mungkin temperamen, dimulai berubah. Minta tolong Tuhan, berubah. Ya kemarin ngobrol sama Rio ya, penghadapan Rio ya. Minggu lalu penghadapan setelah ikut kelas katekisasi CD. Apa yang kamu rasakan? Rio menjawab, ada berubah Kak Sony, saya berubah menjadi lebih sabar. Sabar itu salah satu buah roh Bapak Ibu. Setelah kita menjadi pelaku firman, buah itu akan muncul Bapak Ibu. Kalau mau cari buah, tanam pohonnya dulu apa cari buahnya? Ya kalau kita mau beli ya. Kalau kita mau beli ya. Tapi kalau kita tanam, dia akan menjadi milik kita tuh.
Tanam itu artinya apa sih? Firman yang kita terima, yang kita baca, yang kita dengar itu dia mengakar di dalam hidup kita, ya, mengakar, dia bertumbuh. Ketika dia bertumbuh dan kita menjadi pelaku firman, maka dia akan berbuah. Saya mau tanya Bapak Ibu, untuk kalau soal sabar ada sekolahnya enggak? Enggak ada ya rasanya ya. Mata pelajaran sabar kayaknya enggak ada. Mata pelajaran kasih kayaknya enggak ada. Mata pelajaran penguasaan diri itu adalah buah yang kita dapat ketika kita menjadi pelaku firman. Buah itu akan kita nikmati dan keluarga kita nikmati. Nah, kembali lagi tadi, oleh karena kita melakukan adat, kita jadi mengabaikan keluarga kita. Nah, itu perlu kita tanyakan, atau sebaliknya. Jadi yang kedua adalah menjadi pelaku firman. Ya, sebagai manusia yang berbudaya, manusia yang hidup dalam budaya, kita tetap menjadi pelaku firman. Kita tahu tujuan hidup kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu adalah budaya menjadi alat atau menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan. Budaya menjadi alat atau sarana untuk memuliakan Tuhan. Ya. Di dalam Yohanes 2 ayat 11 dikatakan, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dia menggunakan apa Bapak Ibu medianya? Media Tuhan Yesus membuat mujizat pertama gentong ya. Gentong untuk pembasuhan ya. Medianya kan itu. Dia ada alatnya tuh. Gentong itu merupakan satu alat untuk pembasuhan. Ya, menurut adat istiadat orang Yahudi, alat untuk pembasuhan. Pembasuhan itu untuk kalau mau cuci tangan, atau kalau mau ke pelataran Tuhan harus pembasuhan Bapak Ibu. Harus dibersihkan dari debu-debu. Ya. Gentongnya kosong. Ya, ayat 6. Di situ ada 6 tempayan ya. 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung ya. Satu buyung itu sekitar 33 liter Bapak Ibu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Jadi tadinya kosong, diisi air biasa. Tempayan untuk pembasuhan, fungsinya untuk pembersihan ya. Kosong, Tuhan Yesus minta pelayan-pelayannya, ya Tuhan Yesus melakukan ini karena ibunya juga bertanya sih. Ini sebenarnya agak unik Bapak Ibu ya. Ini ibunya di ayat 3 cuma berkata, mereka kehabisan anggur. Bahasa Indonesianya ya, dikatakan Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kita kan kalau ke pesta pernikahan kan kadang-kadang gini ya, ketika kita sudah antri gitu ya Bapak Ibu, ada buffet kan, buffet somai itu, buru-buru ya, buffet somai. Pas udah giliran kita, ya habis. Mirip gitu kan, habis lagi somainya. Kalau saya dengan istri saya mungkin, ya habis saya somainya. Nah gitulah, mungkin Ibu Tuhan Yesus bilang begitu karena di sini bukan kalimat tanya nih. Mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu, saatku belum tiba? Tuhan Yesus berkata, saatku belum tiba. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, ya, oleh karena kasih karunia Tuhan, maka mujizat pertama ini terjadi di dalam perkawinan. Ya. Dari tempayan kosong diisi air biasa. Lalu setelah diisi, ayat 8 berkata, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Airnya berubah menjadi anggur Bapak Ibu.
Nah, saya renung-renungkan ini Bapak Ibu. Ibunya Tuhan Yesus tidak spesifik bilang, rubah dong air ini menjadi anggur. Tetapi karena kebiasaan perkawinan pada waktu itu dilaksanakan bisa 1 sampai 7 hari ya Bapak Ibu ya, dengan jamuan makan ya. Bahkan kalau di perjanjian lama itu ada kasih teka-teki. Ya, di beberapa harinya tuh kasih teka-teki. Ya. Saya renungkan saatku belum tiba tetapi Tuhan Yesus membuat mujizat. Saya renungkan bahwa karena begitu pentingnya perkawinan, begitu pentingnya keluarga ini, maka Tuhan Yesus tergerak hatinya, belas kasihannya tergerak untuk menyatakan mujizat pertamanya di perkawinan untuk keluarga yang menikah ini. Ya, karena pada waktu itu kalau kehabisan anggur itu tuan rumahnya malu pada waktu itu ya. Yang diundang nggak datang juga itu tanda tidak hormat. Yang punya pesta kalau kekurangan anggur juga menjadi malu. Ya. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan mujizat pertamanya justru di tengah keluarga ini. Ya, justru lewat budaya ini, lewat tempayan untuk pembasuhan ini Tuhan Yesus menyatakan mujizatnya. Mujizat pertama dinyatakan lewat keluarga. Karena begitu pentingnya keluarga. Di Kejadian 1 juga Adam dan Hawa. Walaupun tidak menikah ya Bapak Ibu ya. Itu langsung dipersatukan ya. Nah, mujizat pertama Tuhan Yesus adalah di tengah-tengah keluarga. Karena keluarga begitu penting. Bapak Ibu, saya tidak tahu masalah apa yang kita hadapi di keluarga kita. Ekonomi kah, sakit penyakit kah, atau pergumulan apapun. Tetapi percayalah, karena keluarga begitu penting di hadapan Tuhan, maka Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena belas kasihannya, Dia rindu untuk menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah keluarga kita Bapak Ibu. Mungkin bukan seperti versi yang kita harapkan. Mungkin bukan seperti versi yang kita harapkan. Atau mungkin bukan sesuatu yang seperti saya doakan. Tetapi biarlah kita tetap terus berharap hanya kepada Tuhan, untuk Tuhan menyatakan mujizatnya seperti yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu. Seperti yang Tuhan kehendaki. Ya. Saya tahu tidak mudah kita mengalami satu pergumulan yang belum selesai. Tidak mudah. Tetapi Tuhan mau nyatakan bahwa Aku adalah Immanuel. Saya beserta dengan kamu. Saya akan beri kekuatan kepada kamu untuk melewati semuanya ini. Tuhan berharap sebelum kita berubah, sebelum apa yang kita doakan berubah, kita terlebih dahulu berubah. Terlebih dahulu berubah. Jadi Tuhan menyatakan kemuliaannya lewat budaya ya. Lewat pesta ini, lewat tempayan Bapak Ibu. Demikian pula kita. Tuhan rindu juga untuk kita menyatakan kemuliaan Tuhan lewat kebudayaan ya. Kalau kita arisan ya, pemutauruk ya, kita bisa menguatkan orang ya. Apa kabarnya? Aku begini, kuatlah gitu. Kita kasih kekuatan kepada orang lain di tengah-tengah kegiatan-kegiatan kebudayaan kita. Kita kasih kekuatan, kita kasih semangat Bapak Ibu. Mungkin bukan materi, tetapi ketika kita kuatkan orang, dekatkan orang, maka itu adalah secara tidak langsung kita mau mengajak orang untuk tetap kuat di dalam Tuhan, untuk mau menyatakan kemuliaan Tuhan. Akhirnya Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah kita menjadi orang Kristen yang tetap melakukan
kebudayaan kita, namun di bawah terang firman Tuhan. Bahwa adat istiadat atau kebiasaan harus tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Kita ngerti tujuan hidup kita sebagai manusia yang berbudaya. Dan yang ketiga, lewat budaya kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah keluarga, bahwa Tuhan melakukan mujizat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan berbudaya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah kami menjadi pelaku firman. Kami mau menyadari bahwa firman Tuhan adalah otoritas tertinggi, dan kami mengerti tujuan hidup kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Dan biarlah kami menjadi, ketika kami melakukan kegiatan kami berbudaya kami tetap mau menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus menerjemahkan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk selanjutnya saya undang untuk kita bernyanyi Bapa Sentuh Hatiku, dan kita akan masuk nanti ke peneguhan CD baru. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku.
yang kekasih dalam Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan kalau hari ini bersamaan dalam ibadah raya kita juga akan meneguhkan CD baru. Untuk itu saya undang untuk Saudara Aryo Adiputra Patiwael untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau hari ini firman Tuhan bertema kebudayaan, orang Kristen melestarikan budaya di bawah terang firman Tuhan. Dan mukjizat pertama Tuhan lakukan di tengah-tengah keluarga. Kalau kita memberikan kesimpulan bahwa kebudayaan, kenapa Tuhan Yesus memberikan kepada yang pertama di tengah-tengah keluarga? Karena di dalam perjalanan kehidupan, seringkali kebudayaan itu mengikat hidup kita. Sehingga kedudukan firman Tuhan ada di bawah adat istiadat itu sendiri. Oleh karena itu pada pagi hari ini, kalau kita orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan satu-satunya, itu memang merupakan suatu kebiasaan. Tetapi di situ ada satu titik balik yang mana Tuhan kehendaki ada perubahan di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya bersama dengan majelis jemaat, tentunya dengan jemaat keseluruhan, menyambut dengan sukacita. Kalau pada pagi hari ini atas kehendaknya secara pribadi, Saudara Aryo Adiputra Patiwael akan diteguhkan CD pada hari ini. Sebelum lebih lanjut kita meneguhkan, mari kita bersama-sama mendengarkan penjelasan peneguhan CD yang terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, sedemikian jauh firman Tuhan menjelaskan tentang peneguhan CD pada pagi hari ini. Tadi sudah disinggung bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Oleh karena itu, anggota CD baru kita akan memasuki janji dari Saudara Aryo Adiputra Patiwael. Setelah Saudara Aryo mengikuti katekisasi dan mempertimbangkan bersama kepercayaan dan pengenalan saudara akan kebenaran Allah, maka dengan sukacita dan keyakinan majelis jemaat menyambut kehendak saudara. Oleh karena itu, saya mengundang Saudara Aryo untuk berdiri. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini di depan Allah dan juga jemaatnya. Pertanyaan yang pertama, apakah Saudara Aryo Adiputra Patiwael mengaku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi serta isinya, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus penghibur dan pemimpin kita dalam seluruh kebenaran? Pertanyaan yang kedua, apakah Saudara Aryo Adiputra Patiwael
bersedia untuk menyambut panggilan sebagai anggota baru tubuh Kristus di dunia ini, lalu dengan setia mengikuti juru selamat dalam hidup dan mati, menolak segala kuasa kegelapan dalam bentuk dan manifestasinya, serta dengan keteguhan hati menanti kerajaan Allah? Yang ketiga, apakah saudara Aryo Adiputra Patiwael berjanji untuk setia ikut dalam ibadah, yaitu pelayanan firman Allah dan sakramen-sakramen, bertekun dalam doa dan membaca Alkitab, serta mengambil bagian dalam pekerjaan pembangunan jemaat Yesus Kristus? Saudara Aryo Adiputra Patiwael, apa jawab saudara? Iya, saya sangat bersedia. Berdasarkan pengakuan percaya dan janji saudara Aryo Adiputra Patiwael telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kami meneguhkan saudara Aryo Adiputra Patiwael selaku anggota tubuh Kristus untuk memuliakan perjamuan Tuhan. Oleh karena itu, saya mengundang saudara untuk naik ke altar untuk diteguhkan, dan kita akan bersatu dalam doa. Saya mengundang seluruh majelis jemaat Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama untuk saudara kekasih kita Aryo Adiputra Patiwael. Mari kita tumpangkan tangan untuk kita berdoa, saudara kekasih kita. Saudara Aryo Adiputra Patiwael, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, dan mengokohkan kamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, terimalah saudara Aryo Adiputra Patiwael sebagai bagian tubuh Kristus, dan biarlah kita saling mendukung satu dengan yang lain untuk terus semakin teguh di dalam iman. Dan sebagai ungkapan syukurnya, saudara Aryo akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli, dan selanjutnya dia akan mengangkat pujian Tuhan inilah hidupku. Mari kita berikan sukacita dulu, kita sambut dengan sukacita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Bangsa-bangsa kepadamu, Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi
penuh kemuliaan-Mu. Saya mengundang majelis jemaat untuk menyampaikan Alkitab dan surat CD. Saudara Aryo Adiputra Patiwel, dengarlah firman Tuhan pada penuhun CD pada hari ini. Terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 yang mengatakan demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan, kita percaya. Puji Tuhan, satu orang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. Amin. Ya. Baiklah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk doa syafaat. Mari kita sehati, kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami bersama-sama sebagai jemaat Tuhan dan di hadapan-Mu telah mendengarkan pengakuan iman dari saudara kekasih kami, Aryo Adiputra Patiwel, untuk dia menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Meteraikan iman itu ya Tuhan, dan biarlah Tuhan terus menguatkan, meneguhkan dan mengokohkan dia untuk tetap bertahan di dalam imannya. Kami bersyukur untuk keluarga yang boleh hadir mendukung pada pagi hari ini sebagai saksi di hadapan-Mu untuk juga meneguhkan dan terus saling menasehati dan menguatkan satu dengan yang lain. Roh Kudus, Engkau Allah yang luar biasa, yang mengerjakan bagian-Mu dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa. Demikian juga pada pagi hari ini Tuhan, kami sehati bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kami boleh menjadi bagian dari negeri ini. Dan ada satu tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, untuk kami memohon belas kasihan-Mu. Tuhan turut bekerja di tengah-tengah negeri ini, dalam segala situasi dan kondisi yang terjadi ya Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu. Roh Kudus, Engkau Allah yang baik, tidak ada pemimpin yang tidak berasal daripada-Mu. Oleh karena itu kami berdoa ya Tuhan, urapi setiap pemimpin-pemimpin negeri kami, Bapak Presiden Joko Widodo wakilnya, dan seluruh jajaran menteri, para pejabat. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk TNI dan Polri. Belas kasihan-Mu turun atas mereka, dan roh takut akan Tuhan kiranya Tuhan berikan kepada mereka. Ampuni banyak hal yang telah mengecewakan Engkau ya Tuhan. Ampuni banyak praktek-praktek yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mengangkat hati dan tangan kami kepada-Mu. Curahkan belas kasihan-Mu Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah tercurah atas negeri ini. Roh Kudus, kami serahkan. Dengan segala cuaca yang ada kami tetap bersyukur. Walaupun banyak bencana alam yang terjadi di negeri ini, kami tetap memandang kepada Tuhan. Ada rencana Tuhan di balik semuanya ini. Dan kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada hari-hari ini sedang ada di dalam kesusahan,
karena bencana alam. Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan, dan Tuhan memberikan solusi baik untuk pemerintah daerah maupun orang-orang yang Tuhan pakai untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan juga memakai kami sebagai gereja-gereja Tuhan untuk kami menjadi saluran berkat untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur untuk keberadaan negeri ini. Tuhan, berangsur-angsur situasi dan kondisi boleh membaik. Kami tetap menyerahkan seluruh aspek kehidupan di negeri ini, baik aspek ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Walaupun sesulit apapun yang kami hadapi, kami biarlah tetap memandang kepada Yesus Kristus, sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga akan membawa gereja-gereja Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang pada hari ini juga sedang mengadakan ibadah, dimanapun berada. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan jatuh di tanah yang gembur dan dapat menghasilkan pohon-pohon yang siap dituai, menghasilkan buah roh dimanapun berada. Dan banyak lidah yang mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Demikian juga untuk penginjilan-penginjilan yang dilakukan di seluruh muka bumi ini, secara khusus di Indonesia, di pedalaman-pedalaman dan daerah-daerah terisolir. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menyiapkan benih-benih yang siap dituai ketika firman Tuhan ditaburkan. Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan utus untuk ada di garis depan dalam setiap penginjilan-penginjilan. Berikan mereka kekuatan, kecukupan, kesehatan, dan segala sesuatu yang diperlukan. Bapa, dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Banyak pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi untuk setiap jemaat Tuhan. Tetapi dengan iman yang teguh dan percaya kepada Yesus, bahwa melalui setiap pergumulan ini, Tuhan sedang membawa kami untuk kami mengenal pribadi-Mu yang ajaib. Mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan yang luar biasa. Segala pergumulan yang dihadapi, baik pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan anak-anak, bahkan pergumulan untuk teman hidup dan lain sebagainya, ya Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menilik setiap rumah tangga jemaat-Mu di tempat ini. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Denny Nainggolan, Ibu Rosani Harman, Bapak Haryadi Sukmawan, Bapak Penatua Nathan Hutauruk, Ibu Pendeta Arlen Angkau, Ibu Pogio Ua, Bapak Pendeta Hans Tuanakota, Bapak Penatua AF Bernat, Ibu Ana Manongko Angkau, Saudara Orlando Lalamentik, Bapak Pendeta Yance Loloang, dan Saudara Yosua Hutauruk. Kami bawa saudara-saudara kami ini Tuhan, baik yang saat ini sedang sakit dan yang sedang dalam pemulihan. Bahkan ada di antara saudara-saudara kami ini yang sedang mempersiapkan diri untuk operasi. Bapa, kami datang kepadamu. Kami percaya seluruh organ tubuh kami Engkau Allah yang membentuknya. Dan kami membawa ke hadirat-Mu, Tuhan, jamah bagian tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau sembuhkan. Tuhan turut campur kepada setiap terapi-terapi yang dilakukan. Bahkan obat-obat yang diminum, Tuhan kuduskan, sucikan dengan kuasa firman-Mu. Pakai itu menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau ada di antara saudara kami yang kami tidak tahu, yang keberadaannya saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh di tengah-tengah jemaat-Mu, lawat mereka ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Karena kami percaya kesehatan sempurna ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan, kami juga tetap menyerahkan
Sinode Gereja Kristen Oikumene Indonesia. Berdoa untuk Bapak Ketua Umum Pendeta Ronald Manalu dan seluruh jajaran MPS serta departemen yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon kesehatian ya Tuhan untuk seluruh pengurus sinode. Biarlah Tuhan menunjukkan arah yang tepat untuk kami melangkah bersama, melihat jiwa-jiwa yang akan dibawa kepada Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu sebagai gembala sidang di tempat ini, bersama dengan majelis dan seluruh pengurus komisi, serta seluruh jemaat Tuhan. Satukanlah kami Tuhan sebagai tubuh Kristus, saling menopang satu dengan yang lain untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian juga rencana peneguhan majelis pada hari Minggu tanggal 30 Oktober, semuanya berjalan dalam perkenanan Tuhan. Kami yang sudah meresponi panggilan-Mu, Tuhan semakin teguhkan kami untuk memberi yang terbaik kepadamu. Demikian juga Tuhan, kami tetap menyerahkan untuk orang tua kami yang pada saat ini Tuhan sudah karuniakan usia emas. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus memelihara, Tuhan terus memberikan kesehatan, bahkan Tuhan terus memberikan kekuatan dan pengharapan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Bapak Bagus Riono, anak Alban Lumele, anak Beatrice Isabel Gultom, Bapak Adrian Chandra, Bapak Saat Tambunan, anak Nathanael Panggabean, Ibu Lia Ratih. Kami serahkan saudara-saudara kami dengan pertambahan usia ini. Mereka boleh terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan anak-anak boleh bertumbuh dalam pertumbuhan iman kepada Kristus. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang Tuhan percayakan di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata. Pakai mereka menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan tempat tinggal kita masing-masing. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, pakai kami menjadi saluran berkat-Mu. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati tetangga kanan, kiri, muka belakang, bahkan jalanan yang ada di depan gereja ini. Tuhan memberkati. Biarlah damai sejahtera Allah terpancar dari tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak seru doa kami, bahkan pergumulan kami di hadapan-Mu, bahkan pergumulan pribadi, lepas pribadi yang hadir pada saat ini, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah ya Bapa, kami serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami mau satukan doa-doa kami ini di dalam doa sempurna yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita membawa persembahan kita sebagai tanda syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Di dalam Amsal 3 ayat 9. Silahkan kepada Bapak Ibu yang dari sebelah kiri saya untuk memberikan persembahan. Kemudian dilanjutkan oleh baris selanjutnya
Dan sambil kita memberikan persembahan, kita memuji lagu Kecaplah dan Lihatlah. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Selamanya. Jemaat sekalian, marilah kita berdoa untuk persembahan ini. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena mendapat kesempatan untuk membawa persembahan ini yang kami tahu Tuhan ini semua adalah asalnya daripadamu juga. Bapa, dengan segala kerendahan hati kami mohon terimalah dan jadikanlah semua ini sebagai saluran berkat dalam pelayanan gerejamu demi kebesaran kerajaanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk.
kami akan menyampaikan tambahan warta tanggal 23 Oktober 2022. Pertama, terima kasih kepada Bapak Penatua Sony Nenggolan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Pak Sony beserta keluarga. Kedua, ibadah PKB akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 jam 20 melalui Zoom. Ketiga, ibadah Minggu sore atau ibadah nuansa muda akan dilaksanakan hari Minggu 23 Oktober 2022 pukul 17 dengan tema Hero dan akan dilayani oleh Pendeta Randy Chandra Dinata. Keempat, peneguhan majelis periode 2022-2027 akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Oktober 2022. Kelima, Panitia Natal 2022 telah terbentuk dengan susunan sebagai berikut. Ketua Bapak Alex Sanggeroki, Ketua 1 Bapak Ulah Triwibowo, Sekretaris Bapak Sujarjono, Sekretaris 1 Ibu Aleta Tamunu, Bendahara Ibu Wenda Pangemanan, Bendahara 1 Bapak Ferry Gultom, Seksi Acara 1 Bapak Christian Jusak, kedua Ibu Riana Manjadewi. Seksi Dekorasi dan Perlengkapan 1 Bapak Thomas Yusak, 2 Bapak Sony Nenggolan, 3 Bapak Adion, 4 Saudara Reno. Seksi Konsumsi 1 Ibu Aleta Tamunu, 2 Ibu Tiur Sitinjak, 3 Ibu Astrid Bernard. Seksi Dana 1 Ibu Aster, 2 Ibu Novi. Seksi Dokumentasi dan Keamanan 1 Bapak Gary Hermanto, 2 Bapak Lukas Yogi, 3 Saudara Juan Gultom, 4 Bapak Aryan Nugroho, 5 Bapak Herald Mensinga. Demikian susunan panitia Natal pada tahun ini. Keenam, list donatur Natal akan diedarkan pada mulai minggu ini. Tentunya dimohon partisipasi jemaat sekalian. Ketujuh, kelas katekisasi akan dimulai bulan November 2022. Bagi jemaat yang ingin mengikuti katekisasi dapat menghubungi majelis. Kedelapan, sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil form pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Demikian warta jemaat yang bisa sampaikan. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Ku Kan Bangkit. Semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, kemuliaan-Nya, bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap
semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita dari hati yang paling dalam. Kita bangkit menjadi terangnya di tengah-tengah dunia ini. Dan saya tetap mengundang nanti sore di tempat ini ada ibadah bernuansa muda. Bapak, Ibu, Saudara jangan melihat usia, tapi semua yang berjiwa muda boleh hadir. Marilah kita siapkan hati kita, kita masuk dalam doa berkat. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk dan saat teduh. Karena sampai saat ini kita belum bisa saling bersalaman, maka saya bersama dengan Bapak Ibu Majelis, Pak Bro. Saya bersama dengan Bapak Ibu Majelis pertama-tama mengucapkan terima kasih ya dan selamat untuk Aryo Adiputra Patiwael yang telah mempercayakan kami untuk melayankan CD, peneguhan CD pada hari ini. Demikian juga untuk keluarga besar, keluarga Bapak Max Patiwael yang boleh hadir, kami mengucapkan selamat Bapak Ibu, di mana putra yang terkasih boleh mengambil keputusan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Sekali lagi saya bersama dengan majelis jemaat dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan selamat. Dan untuk semua kita, selamat hari Minggu. Selamat memasuki hari yang baru. Tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan Rio agar
ke depan untuk berfoto bersama seluruh majelis. Firman-Nya, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Panggilan kepada Kak Rian untuk bantu mengambilkan foto. Ini fotonya di sini.